apa sih yang tak dipahami tentang konsep suku dan agama sebagai identitas warga negara? Oke, terkait bagaimana konsep suku dan juga agama sebagai identitas warga negara tentu sangat penting ya, karena kita di Fakultas Hukum juga mempelajari bahwasanya pentingnya suatu identitas dari seorang subjek hukum atau disebut sebagai naturalized person, bahwasanya penting bagi pencatatan identitas dari mulai segi agama, juga dari suku dan maupun beberapa terkait identitas lainnya, karena kita bisa mengklasifikasikan bahwasanya suatu suku ini berasal dari suku yang seperti apa, bukan agama yang seperti apa, karena dalam nantinya akan sangat mempengaruhi sistem hukum dan juga mempengaruhi pelindungan hukum nantinya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, wah, keren banget. Kami ke pelan-pelan. Bagaimana pandangan edukasi tentang pernikahan bebas suku dan agama dalam konteks keanekaragaman bangsa Indonesia? Oke, kita tidak memungkiri bahwasannya Indonesia terbagi dengan berbagai suku dan juga agama yang sangat beragam. Baik kita juga dipecah dengan berbagai kepulauan. Itu sangat lumrah terkait dengan perbedaan terjadi. Namun dalam konteks perbedaan pernikahan beda suku, menurut saya sendiri tadi itu sangat menentang. Meskipun terdapat mitos-mitos sebenarnya seperti orang-orang suku Sunda tidak boleh bikin suku Jawa dikarenakan adanya sejarah kelam itu Majapahit juga perang dengan Kerajaan Sunda. Namun hal itu sangat saya lumrahkan karena suku menurut jadi saya sendiri ketika terjalin pernikahan beda suku artinya ada perbedaan dan juga akulturasi budaya yang dapat dikeluarkan dari suku satu dan suku lainnya. Namun yang dapat digarisbawahi dan dapat di margin bahwasanya pernikahan beda agama inilah yang tidak boleh kita wajarkan, karena di Undang-Undang 1 tahun 79 sudah diatur bahwasanya pernikahan yang sah dan juga dicatatkan oleh pemerintah merupakan pernikahan yang beragama dan berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Dalam artian dari kedua subjek laki-laki maupun perempuan ini harus berdasarkan pada agama yang sama supaya tidak terjadi untuk catatan hukum maupun catatan dalam cerita. Wah, keren banget. Selanjutnya, itu salah satu elemen yang penting menurut saya dalam sebuah keluarga BRN ya, apalagi identitas gitu ya, untuk menunjukkan mungkin dari suku ataupun agama kita gitu juga bisa memberikan beberapa hal yang ketahui gitu, mungkin ada istilahnya ataupun kebiasaannya dan sebagainya, kita bisa mengetahui dari situ pun juga kita pribadi bisa menerima bahwa mungkin hal ini sudah biasa di mereka gitu, tapi tidak bisa kita. Jadi ya itu hal yang tidak bisa kita wajarkan, sama-sama berterima dan sebagainya gitu. Atau juga mungkin sesederhana KTP pun kita juga walaupun suku tidak ada tapi agama kita di sini dia tertera. Jadi mungkin kita berterimanya itu yang saya. Oke, kita tidak memungkiri bahwasanya Indonesia terbagi dengan berbagai suku dan juga agama yang sangat beragam. Apalagi kita juga dipecah dengan berbagai kepulauan. Itu sangat lumrah terkait dengan perbedaan terjadi. Namun dalam konteks perbedaan pernikahan beda suku, menurut saya sendiri tadi itu sangat menentang. Meskipun terdapat mitos-mitos sebenarnya seperti orang-orang suku Sunda tidak boleh bikin suku Jawa dikarenakan adanya sejarah kelam itu Majapahit juga perang dengan Kerajaan Sunda. Namun hal itu sangat saya lumrahkan karena suku menurut jadi saya sendiri ketika terjalin pernikahan beda suku artinya ada perbedaan dan juga akulturasi budaya yang dapat dikeluarkan dari suku satu dan suku lainnya. Namun yang dapat digarisbawahi dan dapat di margin bahwasanya pernikahan beda agama inilah yang tidak boleh kita wajarkan, karena di Undang-Undang 1 tahun 79 sudah diatur bahwasanya pernikahan yang sah dan juga dicatatkan oleh pemerintah merupakan pernikahan yang beragama dan berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Dalam artian dari kedua subjek laki-laki maupun perempuan ini harus berdasarkan pada agama yang sama supaya nikah tidak terjadi untuk catatan hukum maupun
catatan dalam ceritanya. Oke. Kalau menurut aku konteksnya aku setuju menikah apabila beda suku. Ya, maksudnya itu maksudnya keanekaragaman itu ya, nilai keanekaragaman itu aku setuju gitu, di beda suku. Tapi kalau di beda agama, beda keyakinan, kayaknya aku kurang setuju karena nanti bingung ketika memiliki keturunan. Aku bilang ya anaknya itu mau ngikut ke siapa? Kan misalnya nikah antara Kristen dan Islam misalnya. Nanti kan bingung anaknya. Identitas anaknya gimana, religinya lebihnya apa gitu. Terus aku kurang setuju kalau pernikahan beda agama. Cuman kalau beda suku untuk menyatukan ya. Bagaimana lingkungan kampus Universitas Brawijaya membentuk pandangan Kak Gilata tentang perbedaan suku, agama, dan keluarga negara? Mungkin kalau dari lingkungan sendiri, yang pertama kayak mungkin first impression ya, kayak aku ngerasa kayak banyak banget orang baru kayak dari suku ini, dari asal dari sini. Jadi kayak bener-bener nambahin kayak pemahaman kita kayak wah ternyata tuh nggak sesedikit itu. Kita mikirnya kayak oh cuma ada suku ini, ternyata pas sampai sini benar-benar banyak. Jadi cara pemahaman juga kita kayak lebih belajar buat ya luas, kita lebih respect itu. Oh ternyata di suku ini kita ngomong harus ada ini. Lumayan dengan pemahaman. Kalau dari itu yang sepanjang yang tahu ya, mungkin mereka toleransinya gimana? Kita kasih wadah ya. Tadi kan kalau aku nggak tahu, jadi aku merasa sih kalau aku nggak tadi. Ya, sama sih kalau aku nggak sendiri ada beberapa kayak ya kayak dari beberapa suku atau Oke. Tentunya Universitas Brawijaya sendiri kan kita tahu sendiri kita mempunyai teman-teman yang juga berbeda suku maupun agama yang terlintas dari Sabang maupun sampai Merauke, ada dari Sumatera, Kalimantan, Aceh dan lain sebagainya. Tentu yang pertama kita akan menjalin suatu relasi yang sangat kuat yang apalagi aku rasakan ya, karena banyak sekali teman-teman yang mempunyai adat istiadat kental berupa perbedaan agama inilah jadi salah satu bentuk kekayaan dari Universitas Brawijaya. Karena kita juga bisa mempelajari dan juga saling menghargai dan toleransi juga antara sama teman dan juga bagaimana cara kita membangun suatu kultur yang bagus lah di Universitas Brawijaya. oke. Ada gitu. Apakah mahasiswa perlu tahu tentang dampak perintahan dari agama? Gimana sih di UB itu yang memperkenalkan nggak perbedaan suku budaya? Kalau dampak untuk pernikahan beda agama itu saya rasa perlu dikenalkan karena saya tidak memungkiri ya gitu, banyak teman-teman saya yang beda agama mereka juga berdiskusi gitu, ataupun mereka yang berbeda suku juga mereka berdiskusi. Tapi untuk suku oke lah, kita anggap dan selesai. Tapi kita yang beda agama ini saya rasa ada beberapa tantangan lagi gitu, karena mereka sebenarnya tahu gitu loh. Mereka sering ngomong gitu, temboknya terlalu tinggi, tapi mereka tetap menjalankan gitu kan. Itu yang agak, ini gimana nih logikanya ini gimana ini? Seperti itu. Tapi untuk bagaimana tadi yang terakhir? Yang terakhir di Universitas Brawijaya ada Saya rasa secara sosial ya, ini sangat memadai semua, apalagi di FIB gitu. Kita tahu lah FIB ya, karena agama bebas, semua orang bisa mengenal baik dari agama manapun, suku manapun kita berkenal di sini. Jadi secara sosial oke. Kita mau waktu ini B-nya beda. gitu. Oke, untuk yang terakhir nih Kak ya, bagaimana saran Kak Rol ya terhadap teman-teman atau seorang di luar sana yang sedang menjalin hubungan beda agama ataupun suku? Untuk yang menjalin beda suku, ditingkatkan keberterimaannya untuk
yang berbeda agama bisa pertimbangan moralnya. Mungkin kalau secara dampak itu wajib ya, karena kan nggak bisa cuman kita pengen nikah, ayo nikah kayak gitu terus nggak mungkin kan. Jadi kayak pasti harus pikirin matang-matang dulu kalau misalnya pengen jalanin hubungan itu gimana sih nanti ke depannya, kayak dari sisi keluarga gimana, terus lingkungan melihat gimana. Itu harus sih, terutama untuk pasangan kayak tahu. Terus mungkin kalau pesan dari aku sendiri buat teman-teman yang lagi jalanin hubungan beda agama, gak apa-apa, itu namanya jalin hubungan selama kalian ngerasa cocok sama orang itu. Tapi balik lagi ke yang tadi, kayak kalian tuh harus tahu konsekuensi dari tindakan kalian. Kalian kan udah milih buat jalin komitmen sama yang beda agama, jadi mungkin bisa coba didiskusikan lagi dengan pasangan terutama, terus kemudian dengan orang tua, baiknya gimana, apakah mungkin lanjut atau ternyata emang ya komitmennya cuma sampai situ aja, kita nggak bisa ke tahap yang lebih besar. Lebih dipikirin aja sih. Iya, gimana tuh? Karena meminimalisir aja sih, jadi kayak misalnya salah paham atau misalnya karena culture shock. Iya ya, kalau misalnya kan kita nggak tahu budaya misalnya pasangan kita atau apa gitu kan kayak kaget tuh ya. Iya, lebih baik jadi biar bisa saling mengerti ya, saling Ya, gimana saran buat orang-orang yang sedang menjalin hubungan beda agama nih? langsung gitu ya. Nggak boleh teman-teman. Sebenarnya itu kebebasan ya. Sebenarnya itu kebebasan, tapi mungkin lebih baik jangan, karena ya seperti yang kita tahu ya, kalian bisa bertolak belakang ya. Kalian bakal bertolak belakang. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Jangan ya, 1, 2, 3. Jangan ya dia. Nah, yang terakhir nih, bagaimana saran Kak Zaki pribadi terhadap seseorang yang sedang, teman-teman atau siapapun yang sedang menjalin hubungan beda agama dan suku? Oke, mungkin untuk teman-teman yang aku lebih khususkan ke beda agama ya. Kalau suku aku sangat memperhatikan, apalagi itu sama suatu aktivitas budaya yang sangat kaya juga. Mungkin buat teman-teman yang lagi dalam fase-fase memiliki perasaan kepada seseorang yang memang seorang tersebut beda agama, memang perasaan tidak bisa kita kontrol, apalagi ketika perasaan sayang dan juga cinta itu terhadap suatu manusia itu sangat tidak bisa kita kontrol, apalagi kalau misal udah terlanjur cinta gitu ya. Kadang logika kita tidak bermain di situ. Namun yang bisa aku pesan ke teman-teman supaya lebih hati-hati juga ketika memang sudah ke era atau jenjang lebih serius gitu. Kalau misal lagi berpacaran, lagi relationship kecilan, ya apa lah. Itu kan kita masih masa-masa muda, masih hormon-hormon muda kita masih kencang-kencangnya. Tapi ketika sudah ke jenjang lebih serius, harap diperhatikan lagi bagaimana peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah kita mengatur terkait pernikahan beda agama. Karena hal tersebut bisa menjadi konflik yang berkepanjangan dan juga menjadi suatu permasalahan dari teman-teman sendiri. Akhirnya kejadian lebih serius ketika teman-teman akhirnya memfikskan bahwasanya untuk menjalani pernikahan beda agama, harap diperhatikan lagi dampak kedepannya seperti apa hingga keturunan-keturunan teman-teman seperti apa, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ria. Jawabannya sangat keren banget, ilmu baru buat kita semua. Terima kasih. Nggak boleh teman-teman. Sebenarnya itu kebebasan ya. Sebenarnya itu kebebasan, tapi mungkin lebih baik jangan, karena ya seperti yang kita tahu ya, kalian bisa bertolak belakang ya. Kalian bakal bertolak belakang. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Jangan ya, 1, 2, 3. Jangan ya dia.